Heh, maling ya? Ih, kamu maling ya? Kamu maling kan? Bisanya sih kamu maling di sini. Sekarang kamu lihat sama aku. Rasain. Masuk, masuk. Masuk. Aduh. Bila semua yang terindah yang ada di dalam Ya, dunia udah siap. ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Arif, kita langsung berangkat yuk. Kok ibu kayak yang buru-buru banget dan khawatir gitu, emang ada? Kok sampai kayak gak seperti biasanya? Pak Arif, tadi malam pas saya mau tidur, saya tuh ditelepon sama Pak Atmaja. Iya, emang Pak Bos ngomongin itu. Jadi perusahaan yang beliau pegang sekarang mau diwariskan sama anaknya, dan anaknya hari ini mau datang ke perusahaan. Oh, ya bagus lah Bu kalau kayak gitu. Bagus. Ya saya aja nggak tahu sama anak Pak Atmaja kayak gimana. Saya bukan baru pertama sih. Hanya sekali aja ketemu sama anaknya Pak Atmaja kok. Oh, Pak Arif udah pernah ketemu, kelihatan, atau cuman tahu aja? Ya tahu aja Bu. Ini kan saya sopir Bu, nggak mungkin harus secara detail tahu tentang anak bos sih. Tapi yang saya dengar sih, kalau di luaran tuh memang wanita banyak yang ngejar sih Bu. Dan saya lihat emang perawakannya emang ya untuk laki-laki pasti bakalan minder kalau deket sama beliau. Saya nggak mau nanya kayak gitunya. Itu nggak peduli saya, meskipun banyak istrinya juga saya nggak peduli. Yang mau saya tanyain, Dia belum nikah Bu, dia masih muda. saya nggak peduli Pak Arif, dia udah punya istri, punya anak, ataupun apa itu, saya juga nggak peduli. Yang mau saya tanyain, orangnya kayak gimana kalau dalam bekerja, atau tegas, atau suka marah-marah, atau gimana, saya nggak tahu. Ya kalau saya lihat dari jauh ya sekilas sih orangnya kayaknya sabar banget Bu. Tapi kan saya nggak kerja di kantor, saya cuma nganter manajer juga. Sebelum Ibu kan saya juga jadi supir manajer. Jadi kalau tentang personaliannya saya nggak tahu sih Bu, nggak tahu pasti. Win, kamu kok malah nyantai gak nunggu di luar? Hah? Ya, ngapain nunggu di luar? Panas tahu, mending nunggu di dalam aja. Lagian kamu lama banget sih, Fit. Aku udah dari tadi prepare di sini. Ya, aku dari tadi panggil-panggil kamu, tahu nggak? Kamu gak nyaut-nyautnya, makanya aku langsung ke sini. Ya, emang harusnya kamu langsung ke sini daripada aku nunggu-nunggu di luar kayak orang apa coba? Tunggu bentar, Win. Ini kan hari libur. Iya, makanya. Tapi kenapa Bu Putri itu nyuruh kita masuk kerja dan nyiapin semua laporan? Bu Putri nyuruh kamu kerjanya tadi malam? Iya. Ya sama, udah mau tidur lagi. Tapi aku dengar dari karyawan yang lain kalau anak dari bos pemilik perusahaan itu bakal datang sekarang. Ya aku juga dengar sih, dan katanya ya anaknya tuh sekarang masih muda banget, Fit. Hah? Iya, dan sebenarnya aku itu pengen sih agak ngedeketin sedikit. Kalau misal aku berhasil kan, kalau misal nih ya, tapi mungkin susah, tapi ya aku harus coba sih. Kalau bisa aku dapetin kan lumayan gak sih, Fit? Win. Buat bisa. Kalau mau berencana itu jangan nanggung-nanggung, tahu nggak? Kalau kamu emang pengen deketin dia gimana caranya kamu bisa mendapatkan target kamu supaya aku bisa mendukung gitu loh, Win. Kalau kira kamu bakal nggak suka aku ngomong gini, ternyata kamu tuh kalau ada duitnya emang nomor satu paling depan ya. Ya, ini demi masa depan aku, demi jenjang karir, tahu nggak? Kalau Ya, semuanya jenjang karir. kamu bisa menikah sama anak pemilik perusahaan, otomatis kamu bakal merekomendasikan aku untuk naik jabatan. Hah?
Ya deh, kalau gitu aku yakin aku bakal ngancanain ini dan pasti aku bisa ngasih Fit. Pasti bisa Kamu lah. percaya nggak sama aku bisa? Ya aku percaya lah Win, ya. Gimana pun caranya kita harus lakukan. Iya. Kalau semuanya kamu menjadi nyonya besar, kamu gak usah bekerja, uang udah banyak, mau beli apapun, mobil luaran terbaru, kamu pasti tercapai Win. Tapi jangan menghayal dulu. Ini kamu kayak ngasih umpan, aku umpannya, kamu dapat duit, kamu juga harus ngelakuin sesuatu dong. Aku selalu di belakangmu Win. Di Ya. belakang doang, di samping kalau Ya bisa. udah, terserah kamu. Yang terpenting aku selalu mendukung kamu. Iya. Kok saya jadi gugup banget yang mau masuk kantor hari ini ya Pak? Takut ada kesalahan yang mungkin saya nggak tahu, terus tiba-tiba ditegur dan saya juga nggak tahu dong sifat atasan saya seperti apa. Tapi tenang aja, saya udah siapin semua berkas-berkas yang mungkin bakal ditanyain dan saya udah sediain jawabannya di sini semuanya. Yang penting ibu udah punya persiapan matang dan nggak perlu sekhawatir itu sih. Lagian juga pastinya nanti ya perusahaan dari Pak Atmaja pasti bakal turun ke anaknya. Itu pasti. Mau nggak mau kapan, ya mungkin ini udah waktunya. Iya juga sih. Tapi ya Pak Arif, kalau sama Pak Atmajanya sih santai-santai aja karena Pak Atmaja itu baik banget dan nggak perlu sampai bekerja terlalu keras. Kalau anaknya mungkin kebalikannya kan, saya juga nggak tahu. Ya, ada yang bilang kalau buah jatuh itu nggak bakalan jauh dari pohonnya. Ya, mungkin pasti ada persamaan. Saya harap Pak Atmaja muda nanti ya jauh lebih baik dari Pak Bos sekarang. Berarti Pak Arif juga tahu dong sama wajahnya. Ya saya pernah ketemu kok satu kali. Tapi Nggak secara intens ngomong gitu. Oh. Hanya saya jaga sikap juga tahu posisi saya. kayaknya orangnya berkelas banget ya. Ya, saya Sama ngeliatnya seperti Pak Atmaja yang kalau pakai jas tuh keren banget. gitu. Ya emang pesonanya sama sih seperti itu. Tapi bedanya ya cuma umur gitu aja. Gitu. Ya udah kalau gitu kita langsung berangkat. Jangan sampai kita telat, jangan sampai kita keduluan anak Pak Atmaja. Ya, silakan. Kamu tenang aja, Fit. Ya, aku usahain kok. Tapi ini kita ngapain sih hari ini? Mau ketemu sama anaknya bos itu? Ya, mungkin Bu Putri nyuruh semua karyawan masuk untuk Semuanya? Mungkin. Arti libur banget. Ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya iya, kita harus ngapain? Bu Putri Ya. juga gak akan nyuruh kita nyiapin apa-apa. penyambutan, kemudian mengadakan meeting dan ingin tahu laporan dari tahun kemarin sampai tahun sekarang. Udah data lagi. Kemarin gak nyuruh, sekarang dadakan nyuruh. Emang enak banget ya jadi atasan. Makanya kamu harus Iya nih. mendapatkan pemilik Aku gak anak terima. pemilik perusahaan. Iya, masa libur gini suruh kerja. Awas aja ya Bu Putri. Nanti aku yang bakal nyuruh-nyuruh. Iyalah, tapi harus berhasil dulu. Iya, segalanya bakal aku lakuin. Ya udah deh, daripada kita kelamaan di sini kemudian kita duluan Bu Putri, kita kena tegur. Ayo, Hah? ya. Kayak enak. Ya enggak? Padahal aku belum sarapan, Min. Aku Gak usah, tadi Fit. malam itu begadang, tau nggak? Kamu di telepon nggak diangkat. Seru tau nggak tadi malam? Iya sih. Tapi gimana? Ya, Ada ya? gimana? Gak usah sarapan ya, udah siang. Gak ada, udah sarapannya udah habis. Aduh, kempes lagi. Waduh, mana nggak bawa peralatan lagi. Terus gimana dong kalau kayak gini? Ada apa Pak Arif? Bu, mohon maaf. Ini ban depannya kempes, terus
saya barusan ngecek peralatan, malah kayaknya ketinggalan di rumah deh Bu. Jadi Ketinggalan? saya harus cari bengkel terdekat daripada ntar Ibu lambat lagi. Ini ban serepnya aja nggak ada ya? Pak Arif nggak bawa apapun. Kalau ban serepnya ada di bawah Bu, ini peralatannya buat ganti bannya nggak ada. Itu. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah Pak Arif cari aja, tapi lain kali kalau emang mau berangkat kerja semuanya harus disiapin dari pagi-pagi. Jangan sampai ketinggalan kayak gini. Kalau udah kayak gini kan repot sendiri kita. Apalagi sekarang itu saya udah bilang sama Pak Arif, apalagi sekarang itu di kantor lagi ada bos baru yang mau datang ke perusahaan kita. Ya Bu, saya mohon maaf kemarin saya lupa kalau peralatan itu dipinjam tetangga. Jadi Dipinjam tetangga? Pas dikembalikan saya lupa masukin mobil kayak gitu. Jadi ya tadi saya juga nggak cek sih Bu, soalnya kan Ibu tadi buru-buru telepon. Ya, saya langsung berangkat. Ini tiap pagi saya harus semuanya saya cek. Iya udah, lain kali nggak boleh kayak gini. Hari ini saya maafin kamu, tapi kalau udah kedua kalinya kamu tetap kayak gini, saya kasih kamu skors. Ya udah. Saya cari bengkel terdekat dulu Bu. Kayaknya di pertigaan sana ada deh. Bu, Ibu tunggu di dalam aja daripada bahaya di luar. Saya tinggal dulu Bu. Kalau kayak gini gimana coba caranya bisa nyampe? Lagi ini hari pertama aku ketemu sama anak Patmaja dan aku juga belum tahu wajahnya. Aduh, aku ambil tas aja deh. Aku jadi haus ya. Aku cari minum aja deh. Ini mobil siapa dibiarin kayak gini? Apalagi tempat sepi kayak gini. Apalagi ada tas kayak gini. Orangnya juga nggak ada. Ini kalau misalkan ada orang jahat, ini pasti udah diambil. Bahkan bisa dibawa kabur sama mobilnya. Mending aku tungguin aja deh. Daripada tas ini nanti hilang kan. Duh. Maling ya? Ih, kamu maling ya? Kamu maling kan? Bisanya sih kamu maling di sini. Aduh, kamu rasain ya. Rasain nih. Aduh. Sekarang kamu lihat sama aku. Rasain. Masuk, masuk. Masuk. Aduh, akhirnya aku bisa nangkep maling. Bisa-bisanya dia mau maling mobil aku dan tas aku. Dia mau nyuri apa sih dari tas aku? Hebat juga aku, ternyata aku bisa nangkep maling. Lagian Pak Arif nih kemana sih? Aku harus segera cari bantuan sebelum penculiknya kabur. Hebat. Win, pakai mati ini masih jauh tahu ke kamu. ya aku minta maaf. Aku kan nggak tahu kalau motor aku bakal mati. Win, Bu Putri, Bu Putri, kenapa di sini? Kenapa? iya Bu. Ini gawat banget. Ini banget gawatnya. Ada apa Bu? Kenapa Bu? Jadi Ibu. saya tadi tuh mau ke kantor seperti biasa. Saya disupirin sampai Pak Arif. Tiba-tiba ban mobilnya itu bocor. Terus yang gawat apanya Bu? Terus nih ya, Pak Arif nyari alat buat benerin ban bocor itu. Ya. Terus alatnya nggak ada. Terus Pak Arif pergi keluar untuk cari alat itu. Dan saya juga keluar karena saya haus. Terus pas saya balik tiba-tiba ada penculik yang mau masuk ke dalam motor itu dan ngambil tas saya. Hah? Terus pencurinya di mana sekarang Bu? Bu Putri baik-baik aja. Kalau saya sih baik-baik aja, tapi untungnya saya nih dulu pinter karate ya. Dan saya itu udah lakban mulut pencuri itu saya masukkan ke dalam mobil. Berarti pencurinya tetap di dalam mobil Bu? Iya, pencurinya tetap ada dalam mobil, makanya saya cari bantuan. Siapa yang bisa nangkep orang itu? Ya David Bu, Mendingan- David bisa. Bisa, Fit. David guru karate dulu. Oh, Iya. David pinter karate. Fit, aku minta tolong banget sama kamu. Kamu ke mobil itu dan kamu tangkap nih ya pencurinya.
Aku juga mau nyari bantuan. Tapi saya udah lama gak latihan, Bu. Tapi kamu laki-laki kan? Iya juga sih, Bu. Iya Bu, lebih aman kalau misal laki-laki yang bantuin Bu Putri. Win, kamu juga dong. Nanti Iya, kalau saya juga Bu Putri. Nggak apa-apa ya Bu, yang penting Bu Putri nggak kenapa-napa kan, nggak Iya. lecet kan? Ya kalau saya nggak apa-apa, yang penting pencurinya itu nanti kita bisa laporin ke polisi. Iya Bu, iya itu yang harus kita lakuin Bu. Iya, Iya, kamu bisa kan Fit? bisa. Kamu nggak takut kan? Bu, kalau masalah maling itu bisa dikesampingkan, Bu. Yang paling utama itu sekarang anak pemilik perusahaan mau datang. Kalau semuanya kita telat, gimana dong, Bu? Saya juga tahu, makanya ini kita harus cepet-cepet Iya. bawa orang itu ke kantor polisi, baru kita ke perusahaan. Pasti anak Pak Atmaja juga bakal ngerti kok sama kondisi kita. Iya, Iya sih, Bu. Ya udah deh, Bu. Iya udah, kita harus kemana ini? David aja. David, kamu samperin pencuri itu, kamu pukul, kamu bejek-bejek aja nggak apa-apa. Sendirian, Bu. Saya juga Bu ya. Kamu duluan, Fit. Win. Kamu kan laki. Win, nyusul ya, Win. Iya, aku Aku nyusul. agak takut, Win. Enggak, aku percaya aja sama David. Kok kamu jalan kaki sama David? Iya tadi bannya juga bocor Bu, untungnya nggak ada maling kayak Bu Putri itu. Bannya bocor, terus mobilnya kemana? Nggak diganti? Nggak pakai motor Bu, dititipin di jasa penitipan motor tadi. Oh gitu. Win, gimana kalau kamu ngejar David, kamu susulin deh, kasihan, takut dia apain. Aku mau nyari bantuan sama yang lain. Iya. Ya udah, Berarti ya Bu, kalau Iya. ada apa-apa kabarin saya ya. kamu kalau ada apa-apa kabarin saya. Iya Bu, iya. Ya udah. Jangan khawatir ya Bu. Iya. Saya duluan Bu. Aduh, harus cari bantuan kemana lagi nih? Muka aja malingnya gak gede. Kalau aku di... Oh ini malingnya. Sini kamu. Sini kamu. Sini. Kamu kemana banget ya? Hah? Kamu udah coba-coba? Hah? Mau maling barang Bu Putri? Hah? Apa? Hah? Rasain tuh. Makanya. Oh, kamu mau ngomong? Mau ngomong? Hah? Mau ngomong? Mas, saya bukan maling di sini, Mas. Aduh, Terus? saya minta tolong dong, Mas. Mana aja kamu? Mas, kalau misalkan saya maling, saya udah pasti bawa kabur barang-barang yang ada di sini. Tapi kenapa sih dibilang maling ya? Padahal saya mau nolongin di sini. Bu Putri udah mergokin kamu, mau nyolong barangnya? Hah? Mas, saya berani sumpah demi apapun. Saya nggak ada niat buat nyuri di sini. Kamu malingnya baik. Kamu Hah? ngapain sih di sini? Bin, minta tolongin, bukain dong. Aduh. Win, kamu kenal sama... Nggak nyangka ya kalau kamu malingnya. Win, aku bukan maling di sini, Win. Terus apa dong? Kamu nggak tahu tuh yang kamu maling itu bos aku. Kamu ngerti apa enggak sih? Aduh, kamu nggak habis putus dari aku kok malah kayak gini sih, Bay? Hah? Aku tahu kamu tuh miskin, Bay, tapi nggak gini-gini juga kali, Bay. Win, aku harus berapa kali ngejelasin sama kamu, Win. Kalau aku bukan maling. Jadi aku percaya gitu, kamu yang di sini. Jadi- Terus aku juga bilang kalau kamu malingnya. Aku bisa jelasin sama kalian berdua. Dan aku lewat, mobil ini dalam keadaan nyala dan bagasinya juga terbuka. Aku lihat ada tas dan di sini tempatnya juga rawan, apalagi sepi. Iya kamu ambil kan tasnya, iya kan? Win, kalau misalkan aku mau ambil, aku udah ambil dari tadi. Dan Ya karena keburu Bu Putri datang, kamu belum berhasil aja ya aku kan? mau nyelamatin, tiba-tiba aku dipukul dari belakang sama perempuan yang kurang ajar itu. Jangan bilang dia bos aku ya. Lagian Bay, kamu tuh mau klarifikasi berapa kali? Kita nggak percaya, Bay. Kamu juga kalau jadi maling ya aku percaya, Bay. Kamu juga miskin kayak gini, makanya nggak mau sama kamu. Ya, sekarang jadi maling, parah banget ya kamu, Bay. Win, ternyata ini mantan kamu. Kamu pacaran sama maling? Hah? Jangan. Win, aku nggak pernah ya malingin barang-barang orang. Kalau hati orang mungkin iya. Iya, alay. Kamu jangan belagu ya. Bentar lagi kita bakal jebloskan kamu ke penjara, tau nggak? Karena kamu udah berlaku kriminal. Aku nggak ada Hah? waktu ya buat ngurusin masalah sepele kayak gini. Terus? Udah, aku mau pergi. Mau kemana kamu? Hah? Kamu udah mencoba. Kamu nggak usah ngomong nih. Kalian udah bener-bener kelewatan ya. Ya udah, kalau kayak gitu, sekarang mending panggil bos kalian. Aku pengen marah-marah sama dia. Berani-beraninya kamu harusnya minta maaf, tahu nggak? Ngapain aku minta maaf? Aku nggak salah. Emang Justru aku itu emang orang yang nggak punya aturan ya.
Nih pasti maling juga nih HP-nya Fit. Iya kan? Aku udah kasih tahu sama temen aku biar. Fit, kok kamu lepasin sih? Pegang Fit, pegang Fit. Nah ini dia. Bu. Aku udah mau nolongin kamu ya. Kamu malah ngikut aku dan tutup mulut aku. Aku dimasukkan ke bagasi mobil kamu. Pencuri itu nggak boleh nunjuk-nunjuk. Kalau emang salah ya salah aja. Mbak, Emang ada ya pencuri yang aku? aku tuh udah mau nolongin kamu ya. Kalau misalkan nggak ada aku, tas kamu udah diambil sama orang. Lagian ya, ngapain aku juga mau nyuri di tempat kayak gini? Ya terus kamu mau nyari di tempat mana? Di tempat keramaian juga nggak mungkin. Di sini tuh sepi banget, makanya kamu ngeluangin Ya kesempatan udah, kamu. gini aja deh. Kita bawa ke pihak yang berwajib. Kita buktikan siapa yang bersalah. Tapi kalau misalnya aku bener nggak bersalah, kamu bakalan aku tuntut, tahu nggak? Dan lagian ya, nggak ada nih pakai jam kayak gini maling. Dan juga nggak ada yang berpakaian seperti ini. Lagian, kamu juga kenal sama aku, Win. Aku mantan kamu, Win. Win, Kamu mantan bisa- kamu maling. Hati-hati ya kalau ngomong. Aku bukan maling. Aku udah jelasin sama kalian. Kalau misalkan kalian masih bersikeras buat nuduh aku sebagai maling, Terus kami harus Silakan. percaya apa sama kamu? kamu bisa tanya-tanya. Cek nih Bu, ada kamera kan di dashboard Ibu? Ya udah. Iya ada. Ya Aku udah. nggak bakalan kemana-mana. Silahkan cari aku. Windy juga tahu. Kamu kemana? Udah. Bu, kenapa Ibu biarin maling itu pergi begitu saja, Bu? Nanti dia bakal manggil temennya buat jahatin Ibu. Bentar. Tapi kalau emang maling ya, dia nggak bakal mungkin sampai ngomong kayak gitu, tahu nggak Fit? Ibu Tapi ya udah gimana kita sih? buktiin aja Bu. Ambil aja kamera yang di sana terus Ibu kejar dia. Enggak, kayaknya emang bukan maling deh dia. Kayaknya aku Gimana, cuma Bu? salah paham aja. Kayaknya emang dia itu beneran mau bantuin tas aku yang mungkin kalau nggak ada dia juga diambil sama orang. Jadi Ibu salah tangkap orang maksudnya? Iya, jadi aku kejar dulu ya. Kayaknya aku salah paham deh. Itu Bu. kayaknya bukan maling, jangan percaya. Kita, Bu. Banget sih aku. Siapa nih? Sebentar. Ini Mas Bayu ya kalau nggak salah. Putranya Pak Atmaja. Kok kenal sama? Ini saya supir perusahaan Pak yang bertugas untuk Oh, nganterin manajer. Gitu. Mas Arif. Iya bener Mas Bayu. Ngapain di sini Mas? Ini kan udah deket kantor. Iya ini saya barusan cari bengkel karena ya mau benerin ban mobil pecah soalnya. Kan deket kantor ada bengkel. Habis dari sana atau tutup? Ya ini mau balik ke mobil ini Pak. Oh, Iya. gitu. Iya soalnya Bu manajer saya tinggal di situ. Takutnya terjadi apa-apa Pak kalau terlalu lama. Banget lagi. Pak Bayu kenapa? Nggak gitu. Oh, aku tadi habis ketemu sama orang, Rif. Oh. Nah terus aku ngeliat nih mobil warna merah di pinggir jalan, bagasinya kebuka. Nah tiba-tiba aku ngeliat kan tempatnya juga sepi, ada tas di sana. Aku coba buat nungguin orangnya. Pas aku mau masukin tas itu ke dalam, tiba-tiba aku dihajar dari belakang. Aku hampir mau pingsan nih. Tiba-tiba aku dilakban dan mulut aku juga dilakban. Aku dimasukin ke dalam mobil. Aku dikira maling sama perempuan itu. Akhirnya dia manggil orang dan aku ketemu sama adalah temen aku. Dia juga nggak percaya kalau misalkan aku itu bukan maling. Dia juga percaya aku maling. Iya. Akhirnya aku bilang aja ke kantor polisi aja biar jelas semuanya. Aku tinggalin tuh. Masa iya? Apa jangan-jangan karena aku berpakaian kayak gini aku dikira maling ya? Ya lagian kan apa juga Pak Bayu pakai baju kayak gitu kan ntar lagi harus datang ke perusahaan. Ya aku tadi habis dari perusahaan nih, aku cuma jalan-jalan aja. Soalnya aku kan lagi nunggu manajer perusahaan itu. Belum datang juga. Ya itu Pak yang saya anter. Terus ban mobilnya bocor. Jadi saya ini mau cari peralatan gitu loh. Tapi awas aja tuh perempuan yang tadi. Kalau dia nggak minta maaf, bakalan aku laporin juga sekalian. Biar dia kapok. Masa aku mau nolongin malah aku ditirakin maling. Oh ya, nanti kita langsung ketemu di kantor ya. Iya. Kamu lewat jalan pintas aja, Rif. Iya, Di iya. sebelah sini biar cepet. Ya ini lewat gang ntar lagi Pak. Biar langsung. Aku juga udah lumayan jauh nih jalan kaki. Ya, Aku ntar pikir lagi. wanita itu bakalan nyesel, minta maaf kek ngejar aku. Dia malah tetap jadi kompor tuh sama temen-temennya. Ya Pak mungkin sekitar 15 menit lagi saya nyampe kantor. Soalnya masih mau ganti ban dulu. Udah deh, kalau kayak gitu duluan ya. Ya Pak. Sepanjang perjalanan cinta.
Kesel banget tuh sama cewek. Bisa-bisanya aku dibilang maling. Ini jadi pelajaran banget buat aku. Gak bisa buat sembarangan orang-orang. Apalagi orang yang ditolong malah kayak gitu. Untung aja dia cantik. Jadi aku gak terlalu marah sama dia. Tapi ngeselin juga sih. Ini sekarang aku udah nyampe. Ntar lagi aku ngilangin keringat aku dulu. Habis itu aku masuk ke kantor. Capek banget. Aduh, kenapa pas banget sih hari ini? Ngapain lagi perempuan? Kamu mau ngapain lagi? Mas, Mau cari gara-gara lagi? enggak, Mas pencuri, saya mau minta Ya maaf. udah, ayo. Kalau misalkan kamu mau bawa aku ke kantor polisi, kamu bisa bawa aku sekarang. Ayo, nih, biar aku nggak dikira mau kabur. Ayo. Kok kamu nggak ketawa? Enggak. Kenapa kamu masih nggak puas? Saya mau minta maaf. Saya kesini mau minta maaf. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya sama kamu karena aku udah nuduh kamu pencuri dari tadi. Sekarang kamu udah tahu kan kalau aku bukan pencuri? Ya masih belum tahu sih, tapi Emang ada barang kamu yang hilang? yang nggak ada. Makanya saya kesini mau minta maaf karena kayaknya saya salah paham deh. Siapa yang nyuruh kamu duduk? Saya kesini benar-benar cuma mau minta maaf. Ya kalau nggak boleh dulu nggak apa-apa, saya berdiri aja. Yang penting saya udah dimaafin. Udah duduk. Lagian ya, aku beneran ya, mau sumpah demi apapun. Aku cuma niat buat nolongin. Tapi aku malah, mulut aku dilakban, tangan aku juga diikat. Lebih parahnya aku dimasukin ke bagasi mobil kamu yang panas itu. Emang muka aku ini muka-muka maling ya? Ya soalnya celananya bolong, terus pakai ini juga kayak maling emang. Aku kan juga nggak tahu kalau kamu mau bantuin aku. Kayak gini nih, orang kalau misalkan udah kerja di kantoran, ngerasa paling sukses sendiri. Jadi orang lain dianggap nggak bisa kayak kamu. Nggak gitu, maksud aku tuh, aku kan juga harus ngejaga barang-barang aku. Takutnya emang beneran maling. Mana aku keringetan lagi. Oh ya, nama aku Putri. Kamu kenalan sama aku? Nggak mau juga nggak apa-apa kok. Nama aku Bayu. Iya, aku Putri. Kamu mau kemana? Aku ada kerjaan di sini. Tapi bukan maling ya. Ya aku tahu. Untung aja ya. Tadi aku masih bisa nahan emosi aku. Coba kalau misalkan kamu nggak cantik ya. Udah Gimana? Coba aja kamu bukan perempuan. Udah aku hajar tadi. Tapi tadi kamu nggak ngehajar anak buah aku yang laki-laki itu? Karena ada Cindy itu. Oh iya, Windy tuh emang beneran mantan kamu? Gak beneran. Nggak beneran gimana? Tadi dia bilang kalau kamu itu Ya mantan mungkin dia bangga aja punya mantan aku. maling. Enggak, maksud aku bangga punya mantan kamu. Gitu. Lihat mata aku sampai bengkak. Ini dipukulin sama temen kamu yang cowok itu tadi. Aku bakal bawa kamu ke rumah sakit. Aku minta maaf ya. Kita nanti bisa cek kondisi kamu. Ya udah, karena kamu udah mau tanggung jawab, dan kamu juga udah minta maaf sama aku maafin nih. Tapi lain kali kamu jangan kayak gitu lagi ya. Emang ada yang lucu? Nggak ada. Wajah kamu lucu aja. Kamu bengkak ya. Aku minta maaf. Cuma gara-gara salah paham. Lagian ya Put, kamu ngapain sih di tempat itu? Jadi bayi aku itu mau berangkat kerja, terus tiba-tiba ban mobilnya bocor. Terus supir aku keluar buat cari bantuan. Aku juga keluar buat cari minum sih sebenarnya. Terus balik-balik kamu udah kayak pencuri gitu tadi. Terus jarak dari mobil tempat kamu tadi itu ke sini ini lumayan jauh loh. Kamu nyusulin aku? Ya iyalah, Oh, aku jangan- nyusulin kamu ke sini juga jalan kaki. Oh, atau jangan-jangan hati kamu ketinggalan sama aku ya? Makanya kamu sampai datang dan nyusulin aku ke sini.
Dih, apaan sih, kita itu baru kenal. Kita itu baru kenal. Aku ngejar kamu itu karena aku ngerasa salah aja sama kamu. Kamu kan bisa aja nyuruh anak buah kamu buat jemput aku ke sini. Ya masalahnya anak buah aku masih nggak percaya sama kamu. Ya. Makanya aku mungkin- nyusulin kamu. Aku baik hati kan? Mungkin bisa nanti kan Windy juga kenal sama aku. Kamu bisa cari aku. Windy nggak mau komunikasi lagi sama kamu karena kamu mantannya. Gitu. Jadi aku yang harus nyusulin kamu. Ya udah deh kalau kayak gitu. Terus setelah kamu minta maaf sama aku, kamu mau apa? Ya nggak ada. Aku cuma mau ngobrol aja sama kamu. Oh tapi kalau kamu udah punya pacar, nggak apa-apa kok aku pergi kamu- sekarang. Kamu tinggal tanya aja sama aku. Kamu udah punya pacar atau belum? Kamu nggak usah terlalu banyak ini dan itu pun. Aku tahu kok arah kamu kemana. Ya nggak mungkin juga aku langsung nanya itu, baik. Kita kan baru kenal, jadi ya mungkin ada basa-basinya lah dikit. Nggak ada nih yang mau sama aku. Apalagi aku udah dikira maling kayak gini. Ini udah pencemaran nama baik nih. Emang banyak yang tahu ya kalau kamu itu udah aku anggap maling. Ya nggak ada sih. Tapi kalau Windy yang tahu, biasanya dia bakalan nyebarin nih ke orang-orang yang dia kenal. Kenapa nggak punya pacar? Emang ada yang mau sama aku? Iya pasti banyak dong. Ya kenapa kamu bisa bilang banyak? Ya kamu, aku nggak ngomong aja kamu udah kegeeran. Padahal aku cuman gini-gini aja loh Put. Intinya kamu laki-laki yang baik. Ya kasar sama perempuan, Iya. sabar sama perempuan. Iya. Itu juga termasuk. Ini cuman berlaku untuk kamu ya Put, nggak berlaku sama perempuan lain. Oh kalau sama orang lain berarti kasar dong. Iya maksud aku, kalau aku udah diperlakukan kayak tadi, ya aku pasti bakalan marah lah. Tapi kamu kerja nggak baik? Kalau aku nggak kerja, emang kamu nggak mau kenal sama aku? Nggak gitu, aku cuma pengen tahu kegiatan kamu aja setiap harinya. Aku kerja, tapi aku nggak tiap hari masuk kayak kamu. Ya beda lah, kalau kamu kan kerja kantoran. Apaan sih, Bay? Kita tuh baru kenal. Kamu tahu dari mana kalau aku kerja kantoran? Dari penampilan kamu, kamu memang kerja di mana Put? Aku kerja di ini. Ini tempat aku kerja, Bay. Aku juga nggak ngerasa ya. Aku jauh-jauh dari tempat tadi ngejar kamu sampai ke kantor aku sendiri. Ujung-ujungnya nggak perlu bawa mobil juga kan? Kamu kerja di kantor ini Put? Iya. Kamu kenapa sih? Sejak kapan? Udah agak lama sih. Terus posisi kamu? Manajer. Bay, kamu kenapa? Enggak apa-apa kok. Ada saudara kamu yang kerja di sini juga? Temen aku. Oh, teman kamu. Ya udah gini aja deh, mending kita duduk di sebelah sana yuk. Kan ini kantor kamu. Daripada kita duduk di dekat parkiran kayak gini, kan gak enak juga. Ya udah, ayo mau masuk nih. Aduh, tapi tangan aku sakit banget nih. Iya, aku bakal obatin nanti ya. Ya udah, Bisa nggak? kasih ya. Dih, Win, jadi gimana kita ini? Mau Pak David, Pak Arif? Putri mana? Bu Putri lagi ngejar maling, Pak. Maling. Iya, Pak. Putri lagi kena musibah, tapi ternyata bukan maling kata Bu Putri. Maling. Mungkin di daerah sini pasti cuma orang-orang kantor aja sih Pak Iya. yang kesini. Tadi orang itu datang ke sini karena bagasinya kebuka. Kemudian Bu Putri nangkap orang itu, dilakban dan dimasukkan ke bagasinya. Sebentar. Itu malingnya pakaian pakai jaket denim gitu. Iya, Pak. Tapi Pak Arif kok tahu, Pak? Warnanya biru langit kan? Iya. Oh, ya barusan saya udah ketemu sama orang itu. Dia itu bos kalian, bos Bu Putri, anaknya Pak Maja yang hari ini bakal datang ke kantor. Serius Pak? Terus gimana Pak? Win, bisa celaka kita nih, Win. Masa kita bakal dipecat sih sama Pak Atmaja? Saya nggak tahu kalau masalah itu. Pak. Tapi kak, Bantuin kita, Pak. Ini kan cuma salah paham, Pak. Iya Pak. Iya. Kita kan cuma nolong Bu Putri aja, Pak. saya nggak tahu apa-apa kalau masalah gini. Mending nanti kalian kalau kantor terus ketemu langsung minta maaf aja.
daripada ntar terjadi sesuatu sama kalian. Tapi kita merasa bersalah banget, Pak. Merasa agak bersalah gimana? Yang bos kalian yang Ya kalian tapi kan kita aniaya. mau nyelamatin Bu Putri juga, Pak. Iya, yang lakban kan Bu Putri bukan kita, Pak. Kita cuma marah-marah aja, Pak. Ya, nanti kalian kasih alasan kalau kalian itu emang mau bantuin Bu Putri. Emang kalian nggak salah apa-apa. Tapi kenapa kalau emang pemilik perusahaan kok jalan kaki ya, Pak ya? Dan kenapa pakai pakaian seperti itu, Pak? Ini kan acaranya resmi banget, ya, Pak. Ya, kalau masalah itu saya nggak tahu. Lagian kan dia juga pemilik anak perusahaan. Anak, Memang spek preman. iya nggak tahu masalah itu. Suka-suka dia lah yang dia punya perusahaan. Kok bisa Bayu sekarang jadi posisi kayak nggak mungkin, Pak? Iya, mantannya Windy katanya, Pak. Oh? Nggak mungkin, Pak. Cocoknya jadi maling, Bang, Pak. Mukanya muka-muka maling. Kalau bener Bayu yang dimaksud Pak Arif itu adalah anak Saya sih pemilik lagian perusahaan. yang pakai jaket jeans nggak cuma Bayu kali di dunia ini. Iya. Kayaknya bukan itu deh, Pak. Semoga aja bukan ya, Pak. Iya, menurut saya juga itu sih banyak orang yang punya penampilan Iya, Pak. seperti itu. Jadi Pasti bukan deh. Iya, Fit. Udah yakin aja. jadi kita mau gimana nih, Pak? Ya katanya Bu Putri gimana? Disuruh nunggu di sini atau langsung balik ke kantor? Disuruh nunggu, Pak. Oh, ya, soalnya saya masih mau ganti ban dulu. Kalau mau bareng saya yang nungguin saya di sini, tapi kalian pasti bakalan tambah telat nanti. Aku khawatir sama Bu Putri. Kalau bener yang dibilang Pak Arif itu nggak apa-apa, tapi kalau salah keselamatan Bu Putri, Iya sih. Mendingan sih. kita Ayo, suturin ayo, aja. ayo, Iya. Pak, mendingan ikut deh, Pak. Ayo, Pak. Saya takut, Pak. Masih sakit ya, Bay? Sakit banget loh, Put. Udah duduk. Maaf. Kamu yang duduk duluan. Ini kan kantor Nggak kamu. apa-apa, nggak apa-apa. Kita duduk bareng. Masih sakit ya? Coba aku lihat. Kok sampai merah gini, Bay? Emang aku Iya. apain? Iya kan, tadi sama kamu aku diikat, Put. Ini gara-gara aku juga. Iya. Ini juga. Minta maaf sama kamu. Gimana habis ini selesai aku kerja kita bener-bener obatin itu. Udah gampang. Ini juga bakalan sembuh sendiri kok. Ternyata kantor kamu besar juga ya, Put. Apalagi kamu manajer di sini, pasti di sini banyak orang-orang yang segan sama kamu ya. Ya seperti yang kamu lihat aja. Tapi aku mau nanya sesuatu sama kamu. Tadi kan kamu udah banyak nanya nih sama aku. Aku mau tanya sama kamu udah punya pacar atau belum? Buat apa nanyain itu? Itu penting buat kamu. Penting banget, karena kamu kan udah nanyain juga sama aku. Terus kalau aku nggak punya pacar gimana? Kamu mau apa? Tergantung jawaban kamu yang sejujurnya. Jadi kamu punya pacar atau belum? Aku masih belum punya pacar. Zaman sekarang itu susah banget ya nyari laki-laki yang baik kayak kamu. Baru sekarang nih aku nemu laki-laki yang sabar sama perempuan. Iya, tapi kan aku nggak kerja tiap hari. Emang kamu mau punya cowok yang kerjanya nggak tiap hari kayak kamu? Aku nggak perlu uang dari kamu, Bay. Aku juga masih bisa kerja kok. Kecuali apa? aku emang istri kamu. Baru aku butuh uang kamu. Berarti kamu berharap buat jadi istri aku, Put. Setelah aku dituduh maling sama kamu, sekarang kamu minta aku buat jadi suami kamu. Aku nggak minta kamu jadi suami aku. Aku cuma bilang aja sama kamu. Kecuali aku jadi istri kamu, aku baru butuh uang kamu. Ya, semoga aja kita berjodoh ya, Put. Tapi nanti apapun yang terjadi, aku harap kamu nggak ngerubah sikap kamu sama aku ya. Terus terang ya, Put, ini pertama kali aku ngerasain hal yang beda sama perempuan. Meskipun kamu udah kayak gitu sama aku tadi, tapi mungkin itu cara Tuhan buat mempertemukan aku sama kamu. Dan aku ngerasa meskipun kamu nuduh aku kayak gitu, aku ngerasa nggak sedih, malahan aku ngerasa bahagia. Aku nggak punya alasan buat berubah sama kamu. Put, aku boleh kan kalau misalkan mengenal kamu jauh lebih dekat lagi?
Boleh? Emang kamu mau mengizinkan aku? Aku ngizinin kamu buat deket sama aku. Karena aku ngeliat kamu itu baik. Aku jadi seneng banget dan aku semangat banget kalau kayak gini. Karena terus terang, aku udah hampir mati rasa sama semua perempuan Put. Dan ini pertama kali. Kamu mati rasa karena apa? Ya karena aku sering dikecewakan sama perempuan. Dan aku ngeliat kamu itu perempuan yang beda Put. Sama mantan kamu? Sama semuanya. Dan aku nggak mau pacaran-pacaran lagi. Ya aku pengen langsung nikah aja. Apalagi udah ada yang cocok. Memang kamu udah tahu latar belakang aku, kenapa kamu langsung mau ngajak aku menikah? Emang yang ngajak kamu buat nikah siapa ya Put? Aku cuma ngasih tahu. Aku nggak ada niatan buat pacaran. Baik, kamu udah makan belum? Aku udah makan kok. Oh, tadinya sih aku mau ngajak kamu makan bareng. Mau makan bareng di mana? Di luar kantor. Mau makan di luar mau makan di luar kantor. Iya, bareng sama aku. Kamu mau nggak? Atau kamu abis ini masih ada acara lain, kamu masih ada kegiatan? Kalau nggak ada kegiatan nggak apa-apa, kita tunda nanti malam. Aku nggak ada kegiatan apapun sih. Semua kegiatan aku, kalau kamu yang ngajak, aku bakalan cancel semuanya. Dan kamu nggak usah khawatir, bakalan lebih banyak waktu buat kamu. Tapi aku juga minta maaf ya Put. Mungkin tadi aku juga agak sedikit kasar marah-marah sama kamu. Nggak apa-apa, aku maafin kamu kok. Lagian itu juga aku yang salah. Seharusnya aku juga nanya baik-baik sama kamu, nggak harus bangun mulut kamu. Tersiksa banget rasanya tadi Put. Tapi aku juga bahagia. Bahagia kenapa? Soalnya yang ngikat aku itu rasanya bukan manusia Put, tapi bidadari Put. Kamu itu ternyata Peter Gombal ya? Aku bukan Peter Gombal, tapi itu apa yang aku rasakan. Jangan-jangan perempuan yang pernah pacaran sama kamu gini juga? Put, maaf, aku nggak pernah kayak gitu Put. Oh ya, kita makannya jam berapa nih? Bentar lagi gimana? Emang kamu nggak ada kerjaan? Kalau kerjaan, baik. Ya ampun, aku sekarang harus ketemu sama anak Pak Atmaja. Jangan-jangan beliau udah ada di dalam lagi. Aku telat. Aduh, gimana Bay? Duh, Bay aku masuk aja ya. Duh, aku kayaknya harus... Bu, Kamu udah dengar kabar nggak? Beliau udah ada di dalam. ternyata orang yang kita tunggu dari tadi. Beliau, Bu. Beliau gimana Mau maksudnya? bilang aku maling lagi, Win? Jadi benar mereka yang ngira Pak Bayu. Iya, Rif. Pak, kita minta maaf Pak, kita salah paham Pak. Kita cuma mau ngebantu Bu Putri aja Pak. Ya tapi kamu kenapa ikut-ikutan ngehina aku sama Windy? Gara-gara aku pakaian kayak gini, meskipun pakaian kamu jauh lebih rapi daripada aku, bukan berarti penghasilan aku nggak di atas kamu ya. Kamu kerja sama aku di sini. Saya minta maaf Pak. Pak, saya minta maaf, saya yang nyuruh mereka buat nangkap Pak Bayu. Kan aku udah kasih tahu sama kamu, Put. Kalau misalkan kamu tahu sesuatu, kamu nggak perlu ngerubah sikap kamu sama aku. Win, kamu mau kayak gitu lagi? Sekarang kamu jadi malu kan? Tadi kamu ngehina aku bareng sama laki-laki ini. Kamu nuduh aku maling, Win. Ternyata kamu kerja di tempat aku. Pas ya kamu kayak gitu lagi, Win. Jangan pecat aku ya, Bay. Manggil bapak dong. Iya, Pak. Iya Pak, jangan pecat kita Pak. Ya udah, kalau kayak gitu. Aku masih mau berbaik hati nih, karena ini urusannya dengan Putri. Ya udah, kalau kayak gitu, Rif, kamu bawa mereka. Oh, Permisi Pak. Aku minta maaf. Kamu kenapa minta maaf lagi sih, Put? Kan urusan ini udah selesai.
udah nggak sopan dari tadi. Udah. nggak Manggilnya nggak ada bapaknya. apa-apa. Emang aku setua itu ya? Nggak, maksudnya nggak sopan aja sama atasan. Masa manggilnya nama? Put, aku nggak mau gara-gara kamu tahu aku ini atasan kamu, aku yang punya perusahaan ini, kamu jadi ngerubah sikap kamu ke aku. Aku emang suka dari awal sama kamu. Waktu tadi kamu mukul aku antara sadar gak sadar. Apa yang aku lihat ternyata itu kamu. Makanya aku sampai sekarang ini nggak marah-marah sama kamu. Jadi Iya. kamu mau kan buat jadi calon istri aku? Kamu malah ketawa sih. Put. Emang ada yang lucu ya? Nggak ada, tapi ini beneran baik. Iya, aku beneran. Put. Kamu mau kan? Aku juga tertarik sama kamu Cuman tertarik aja. dan mulai sayang sama kamu. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi emang aku jawab. Kau Ya, kan masih belum jawab, aku cuma bilang aku sayang sama kamu. kayaknya nggak ada orang deh, Put. Sekarang kamu bisa jawab. Aku mau. Berarti kamu udah mau buat jadi calon istri aku. Iya, aku mau. Masih banyak ya, Put. Akhirnya kamu mau buat jadi calon istri aku. Dan aku nggak cuma mau pacaran nih sama kamu, tapi aku mau langsung ngelamar kamu. Aku bakalan ngomong sama orang tua aku kalau calon istri aku itu adalah manajer di tempat kerja aku. Tapi aku nggak enak sama Pak Atma aja. Masa aku Iya. nikahin anaknya? Dia juga cerita sama aku mau dijodohin sama manajernya, katanya hasilnya baik. Ternyata kamu. Aku awalnya nolak loh. Dan orang tua aku nggak maksa. Ya udah, orang tua aku pasti seneng banget. Ya udah, kita selesai kerjaan kita dulu ya.